Salam damai dalam nama Yesus Kristus yang penuh kasih dan penuh kemuliaan untuk kamu yang mendengar firman Tuhan pada saat ini. Semoga semua kita berada dalam naungan kasih Tuhan yang memberi perlindungan, damai sejahtera, kekuatan, dan semangat. Dalam firman Tuhan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah pelajaran yang berjudul The Battle Belongs to the Lord, ataupun perjuangan itu adalah milik Tuhan. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di surga, Allah yang Maha Kasih, Maha Agung, saat ini kami tunduk di hadirat-Mu. Hapuskan segala pelanggaran kami dan penuhilah kami dengan Roh Kudus yang akan mengajar kami firman Tuhan supaya itu jelas dan nyata kepada kami saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari, hidup ini adalah sebuah perjuangan. Malahan Alkitab mengatakan, hidup kita ini adalah sebuah perjuangan rohani. Dalam Efesus 6 ayat 12 berkata, "Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara." Dan apa yang dinyatakan dalam ayat ini tidak kelihatan dengan mata kasar kita, tetapi kita merasakan perjuangan itu nyata di dalam hidup kita masing-masing. Apa perjuangan yang Anda sedang hadapi pada saat ini? Mungkin ada yang sedang berjuang dengan masalah dalam keluarga, hubungan suami istri, ataupun dengan saudara mara, dengan adik beradik, ada konflik. Mungkin ada yang sedang berjuang dengan masalah keuangan, mungkin ada yang berjuang dengan pelajarannya, mungkin ada yang sedang berjuang dalam pekerjaannya atau yang sedang mencari pekerjaan, ataupun ada yang sedang berjuang di dalam percintaan. Ada juga yang mungkin sedang berjuang dalam kesehatan, sama ada kesehatan fisikal ataupun kesehatan mental. Mungkin ada yang sedang berdepan atau sedang mengalami dengan kehilangan seseorang yang dikasihi. Mungkin ada yang sedang merasa tertekan, stres, kecewa, ataupun berputus asa. Semua itu adalah perjuangan yang nyata dalam hidup kita. Ada sebuah cerita di dalam Alkitab yang menyatakan tentang perjuangan, bahwa perjuangan kita ini bukanlah perjuangan kita sendiri, tetapi Tuhanlah yang berjuang untuk kita. Di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat 1 sampai 30, sebuah cerita yang luar biasa dicatatkan di situ. Dan jika kamu punya kesempatan, ambillah Alkitabmu dan bacalah cerita ini. Memang luar biasa. Di sini bermula dengan Raja Yosafat, yaitu Raja Kerajaan Yehuda, yang menerima berita bahwa ada tentara Bani Amon dan tentara Bani Moab bersama dengan orang-orang Miunim yang mau menyerang kerajaan Yehuda. Apa yang dirasakan oleh raja ini? Dia ketakutan. Tetapi di dalam ketakutannya, yang pertama difikirkannya adalah untuk mencari Tuhan.
Jadi dia mencari Tuhan. Dan pada masa yang sama, dia juga membawa rakyatnya, pegawai-pegawainya untuk mencari Tuhan. Malahan dia membawa semua rakyat dalam kerajaannya untuk berpuasa. Dan kemudian mereka berkumpul di ibu kota Yehuda, yaitu Yerusalem. Di situ diadakan sebuah penyembahan. Dan Raja Yosafat sendiri memimpin kebaktian atau penyembahan itu. Dan disitulah Raja Yosafat menyampaikan permohonannya kepada Tuhan. Dia memuji Tuhan yang agung. Dia meletakkan kepercayaan kepada Tuhan. Dia juga mengakui ketidakberdayaannya untuk melawan musuh dengan kekuatannya sendiri. Tetapi dalam ketidakberdayaannya itu, dia berserah kepada Tuhan. Malahan dia menuntut janji-janji Tuhan. Dia katakan, Tuhan, Engkaulah yang telah memilih kami sebagai umat pilihan-Mu. Dan sekarang musuh-musuh ini datang untuk menyerang kami. Engkau pasti tidak akan membiarkan kami. Engkau pasti akan melakukan sesuatu. Itulah iman yang ada di dalam diri Raja Yosafat ini. Dan Tuhan memberi jawaban yang luar biasa. Dalam ayat 14 dan 15 menyatakan seperti ini. Lalu roh Tuhan menguasai orang Lewi, seorang Lewi yang hadir di tengah-tengah orang ramai itu. Jadi ada seorang yang namanya Yahaziel, anak Zakaria, seorang daripada puak Asaf atau penyanyi yang ada di situ ya. Dia keturunan Benaya, Yeiel, dan Matanya. Yahaziel berkata, ini adalah firman Tuhan. Tuanku dan semua penduduk Yehuda dan Yerusalem, Tuhan berfirman bahwa kamu tidak boleh berputus asa atau takut menghadapi pasukan yang besar ini. Karena yang bertempur bukan kamu, melainkan Allah. Satu message, satu jawaban dari Tuhan yang luar biasa. Dia katakan, jangan berputus asa, jangan takut, jangan risau, tapi kamu akan menang karena Tuhanlah yang akan bertempur bagi pihakmu. Di dalam ayat ke-17 menyatakan, kamu tidak perlu bertempur dalam peperangan ini. Ambillah tempat kamu lalu tunggulah. Kamu akan melihat Tuhan memberi kamu kemenangan. Jangan takut atau ragu-ragu, hai pemuda Yehuda, hai penduduk Yehuda dan Yerusalem. Hadapilah musuh. Tuhan menyertai kamu. Ini adalah jawaban yang begitu luar biasa. Tuhan katakan, kamu tidak perlu berperang. Aku akan berperang bagi kamu. Siapa yang boleh melawan Tuhan? Tidak ada musuh kita yang boleh bertahan di hadapan Tuhan. Amin. Saudara dan saudari, jawaban yang luar biasa dari Tuhan itu menuntut penurutan dan iman yang luar biasa dari Yosafat dan rakyatnya. Kamu tahu apa yang terjadi? Keesokan harinya mereka bersiap sedia untuk pergi ke medan peperangan. Dengan satu dalam pikiran mereka, mereka tidak perlu berperang karena Tuhan akan bertempur bagi pihak mereka. Lalu apa yang dilakukan oleh Raja Yosafat? Bukan tentara, bukan pasukan berkuda, bukan pahlawan-pahlawan yang di barisan hadapan, tetapi penyanyi
penyanyi yang menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan. Mereka lah yang berada di hadapan, tidak ada senjata. Mereka hanya mempunyai alat-alat musik mereka dan suara mereka yang memuji-muji Tuhan. Bayangkan bagaimana ini terjadi. Dan di dalam ayat 22 sampai 24 menyatakan seperti ini. Luar biasa saudara-saudara. Dia katakan, apabila mereka mula menyanyi, Tuhan menimbulkan kekacauan di tengah-tengah musuh yang hendak menyerang mereka. Tentara Amon dan Moab menyerang tentara Edom dan memusnahkannya sama sekali. Kemudian mereka pun menyerang satu sama lain dengan sengit. Apabila tentara Yehuda sampai di sebuah menara di padang gurun, mereka memandang ke arah musuh dan nampak semua musuh mati terlentang di tanah. Tiada seorang pun daripada tentara musuh yang hidup. Amin. Itulah yang Tuhan telah lakukan untuk umat-Nya yang percaya, yang bertindak sesuai dengan jawaban Tuhan. Jawaban Tuhan luar biasa, tetapi adakah kita mempunyai iman penurutan yang luar biasa itu? Kadang-kadang Tuhan sudah memberi jawaban kepada kita, tetapi kita masih lagi mau bergantung kepada kekuatan kita, sehingga kita tidak merasakan jawaban Tuhan itu. Tetapi bagi Raja Yosafat dan tentaranya dan rakyatnya, pada hari itu mereka melihat sendiri bagaimana Tuhan bertempur bagi mereka. Musuh mereka semuanya mati, tetapi mereka tidak melakukan apa-apa. Tuhanlah yang telah berperang bagi mereka. Dan di dalam cerita ini dinyatakan mereka hanya pergi ke medan perang untuk memungut apa sahaja yang ada dibawa oleh musuh mereka ini. Mereka mengambil masa 3 hari lamanya, itu pun tidak habis. Mereka memungut hasil perang atau bekalan-bekalan yang dibawa oleh tentara musuh ini. Dalam kata lain, mereka mendapat keuntungan yang berlipat kali ganda. Mereka tidak perlu berperang, tetapi musuh mereka telah membawa banyak keuntungan untuk mereka. Dan pada hari yang keempat, mereka berhenti dan mereka berkumpul di situ dan menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan. Luar biasa, saudara dan saudari. Jawaban Tuhan itu luar biasa. Namun dia memerlukan kita untuk percaya dan menurut dengan iman yang luar biasa. Jadi Raja Yosafat, cerita tentang Raja Yosafat ini mengajar kita untuk percaya bahwa Tuhan berperang bagi kita. Dia mencari Tuhan. Kita pun harus mencari Tuhan. Dia mendapatkan sokongan dari orang-orang yang percaya, dari pegawai-pegawainya, dari rakyatnya. Semua mereka berkumpul. Kita juga perlu sokongan dari keluarga, rekan-rekan seiman, saudara-saudara yang membantu kita. Kita memerlukan orang lain juga. Mereka menyembah Tuhan bersama, mendengar jawaban Tuhan, percaya kepada jawaban Tuhan itu, dan menuruti Tuhan walau apapun yang terjadi. Mereka pergi berperang, yang berada di depan bukan tentara, tetapi penyanyi yang memuji nama Tuhan. Luar biasa, saudara-saudari. Dan mereka melihat kemenangan itu, mereka menerimanya dengan hati yang terbuka. Tuhan sudah berikan ini, kita tidak perlu lagi mempersoalkannya. Inilah kemenangan yang Tuhan telah janjikan. Dan mereka hidup memuji dan memuliakan Tuhan.
luar biasa. Kembali kepada diri kita, saudara dan saudari. Kita hidup dalam sebuah perjuangan. Masing-masing kita mempunyai perjuangan yang tersendiri. Seperti yang kita katakan sebelum ini, hidup ini adalah perjuangan. Dan perjuangan kita ini bukan hanya perjuangan di medan perang seperti Raja Yosafat, tetapi ada medan perang rohani yang terjadi di dalam pikiran kita, sehingga semua perkara dalam hidup kita menjadikan hidup kita ini sebuah pertempuran. Sama ada perjuangan kita itu dalam masalah keluarga. Begitu ramai orang yang berdepan dengan masalah ini. Mungkin bukan masalah yang besar, tetapi ada masalah yang boleh menjadi besar jika tidak diperjuangkan di dalam nama Tuhan. Mungkin perjuangan dalam mencari nafkah kehidupan. Begitu ramai orang yang kehilangan puncak pendapatan pada waktu pandemi ini. Ramai orang yang bergumul dengan kekurangan dalam hidup mereka. Dan karena itu ramai juga yang jatuh di dalam pencobaan. Ingatlah, peperangan ini bukannya milik kita. Mari kita bertindak seperti Yosafat. Cari Tuhan, serahkan masalah itu kepada Tuhan. Tuntutlah janji Tuhan untuk menyertai kita dan memberkati kita. Bagi yang berjuang dalam pelajaran, jangan takut, dahulukan Tuhan. Bagi yang berjuang di dalam percintaan, mungkin pasangan yang tidak seiman, mungkin cabaran-cabaran yang lain yang menjadikan kehidupan kita penuh dengan pergumulan. Jangan putus asa, jangan takut. Ingatlah cerita Yosafat. Dia meminta kepada Tuhan pertolongan dari Tuhan. Mungkin ada yang berdepan dengan masalah kesehatan, sehingga merasa putus asa, merasa tertekan. Saudara dan saudari, apapun perjuangan itu, ingat kita adalah milik Tuhan. Dan Tuhan tidak akan membiarkan kita berjuang sendirian. Dia akan berjuang bagi kita. Itu janjinya. Bagi yang berjuang dalam keputusasaan, bagi yang sedang bergumul dengan kekecewaan, bagi yang sedang bergumul dengan apa keputusan, apa pilihan yang perlu dibuat. Hari ini, panggilan firman Tuhan untuk kita adalah mengingati ataupun percaya bahwa Tuhan dialah yang berjuang bagi kita. Apapun perjuangan yang sedang kita hadapi, serahkan kepada Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang lain itu akan diberikan kepadamu. Sesungguhnya Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Kuat, Maha Penyayang, Maha Mulia, Maha Kasih. Dialah yang berjuang bagi kita. Amin. Untuk mengakhiri, sekali lagi saya ingin membacakan ayat yang istimewa di dalam 2 Tawarik 20 ayat yang ke-17. Kamu tidak perlu bertempur dalam peperangan ini. Ambillah tempat kamu, lalu tunggulah. Kamu akan melihat
Tuhan memberi kamu kemenangan. Janganlah takut atau ragu-ragu, hai penduduk Yehuda dan Yerusalem. Hadapilah musuh, Tuhan akan menyertai kamu. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan di surga, Engkaulah Allah yang penuh dengan kasih, kekuatan, dan kuasa. Saat ini Tuhan, kami datang kepadamu mengakui kelemahan-kelemahan kami, ketidakberdayaan kami, karena kami hanyalah manusia yang berdosa. Tetapi hari ini kami dikuatkan oleh firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa apapun perjuangan hidup kami, Tuhan akan menyertai. Kami tidak perlu takut dan ragu-ragu. Apa yang kami perlu buat hanyalah berserah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan melakukan apa yang Tuhan mau kami lakukan. Dan kami akan mengalami sendiri, kami akan melihat sendiri bahwa Tuhan akan memberi kemenangan di dalam apapun perjuangan yang kami sedang hadapi dalam hidup ini. Terima kasih ya Tuhan, kiranya nama-Mu terus dimuliakan. Dalam nama Yesus Kristus kami semua berdoa dan memuji Tuhan. Amin.